warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ibu-ibu, bapak-bapak, dan saudara sekalian, alhamdulillah kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang pada pagi hari ini berkat limpahan rahmat dan nikmatnya kita semua bisa hadir di Masjid At-Taqwa, masjid yang kita cintai ini, untuk melaksanakan aktivitas rutin kita di pagi hari, sholat subuh berjamaah. Dan alhamdulillah juga kita sekarang bisa melanjutkannya dengan melakukan kajian subuh. Semoga seluruh rangkaian ibadah kita di pagi hari diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mari kita mulai kajian subuh kita dengan berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilman nafi'a warzuqni fahman wa hukma wa alhiqni bis salihin. Amin. Pagi ini kita akan membahas doa baru, doa yang diajarkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang memohon 4 hal. Yang pertama, mohon agar supaya kita dijadikan sebagai orang-orang yang banyak bersyukur. Yang kedua, mohon dijadikan sebagai orang-orang yang banyak bersabar. Yang ketiga, kita mohon agar supaya kita ini menjadi orang yang rendah hati. Dan yang keempat, kita mohon kita ini menjadi orang yang berwibawa di hadapan orang banyak. Hadis itu atau doa yang diajarkan Nabi itu bunyinya, Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita baca bersama-sama ya, dengan mengikuti saya. Allahumma ij'alni syakura waj'alni sabura waj'alni fi aini saghira wa fi a'yunin nasi kabira. Ya Allah, jadikanlah aku ini orang yang banyak bersyukur, banyak bersabar. Jadikanlah aku ini juga di mataku sendiri kecil, tetapi di mata orang lain besar. Pagi ini kita akan bahas yang pertama. Allahumma ja'alni syakura. Ya Allah, jadikanlah aku orang-orang yang ahli bersyukur, banyak bersyukur. Bapak-bapak, ibu-ibu, dan saudara sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala.
doa mohon diberi kemampuan untuk bersyukur ini banyak sekali versinya. Belum lama ya, entah sekian bulan yang lalu kita juga baru membahas doa yang diantara rangkaian doa itu juga ada permohonan untuk dijadikan sebagai orang yang bersyukur. Nah ini tentu saja menunjukkan betapa memang yang namanya bersyukur itu sangat penting ya. Bersyukur itu sangat dianjurkan di dalam ajaran agama kita, agama Islam. Bahkan sangat pentingnya syukur ini kalau orang tidak bersyukur itu dianggap juga sebagai kufur itu. Kufur itu memang dulu sudah pernah ya saya sampaikan tidak semata-mata kufur dalam pengertian tidak beriman, ya, tidak bersyukur saja itu sudah kufur, mengingkari nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ya, tidak mengakui nikmat itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, sekali lagi makanya doa untuk bersyukur ini banyak dituntunkan Nabi dengan berbagai macam versi. Nah yang menarik ya di dalam doa yang sedang kita bahas ini kata yang digunakan itu dalam bentuk mubalaghah, menunjukkan sangat ya. Jadi sigat mubalaghah itu menunjukkan sangat ya. Jadi tidak sekedar bersyukur, tidak, tapi banyak bersyukur, sangat bersyukur. Ya, itu makna dari sigat mubalaghah itu seperti itu. Ya. Jadi dari kata-kata syakaro itu fa'ilnya itu syakir, orang yang bersyukur. Tapi kalau syakur itu menjadi orang yang sangat bersyukur maknanya. Ya. Jadi tidak sekedar bersyukur, tapi sangat bersyukur, banyak bersyukur. Ya. Atau ahli bersyukur. Ya. Mudah bersyukur, begitulah kira-kira. Nah, Bapak dan Ibu-ibu, nah kenapa kita itu kok mesti bersyukur dan bahkan banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala? Iya, ya, sekali lagi iya karena memang Allah itu telah memberikan nikmat yang sangat banyak juga kepada kita. Ya. Saya kira ini sudah berkali-kali ya disampaikan oleh para dai ketika mengawali ceramah, pasti dengan menyebut hamdalah ya sebagai tanda syukur itu, dan pasti kemudian diungkapkan betapa banyak nikmat yang telah Allah berikan kepada kita itu. Ya. Sampai-sampai saking banyaknya itu Allah menegaskan wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kalian itu ingin menghitung nikmat yang Allah berikan kepada kamu, ya, niscaya kamu tidak akan bisa menghitungnya. Ya. Ya. Karena saking banyaknya itu. Nah sayangnya kita itu seringkali melihat nikmat itu hanya pada hal-hal tertentu yang besar-besar itu ya.
Dikiranya nikmat itu ya kalau diberi harta yang banyak. Dikiranya kalau diberi nikmat Allah itu kalau diberi jabatan yang tinggi. Dikiranya kalau diberi nikmat oleh Allah itu ya konotasinya dengan hal yang material yang besar-besar seperti itu. Padahal Masya Allah kalau kita telisik nikmat Allah itu, wah tidak mampu kita menghitungnya. Ya. Diberi kesehatan, diberi masih bisa ke masjid seperti ini. Ya, anak-anak kita baik-baik, istri kita baik-baik, itu semua kenikmatan yang Masya Allah luar biasa itu. Ya, yang diberikan Allah kepada kita. Ya. Tapi sekali lagi seringkali kita, istilah Pak Edi kemarin itu ya, gagal faham, ya, gagal fokus, dikiranya yang namanya nikmat itu yang tadi, yang besar-besar tadi itu. Ya. Kita bangun pagi ini, Masya Allah nikmat luar biasa. Nyatanya banyak orang yang tidak bisa bangun. Bahkan malah ada yang tidak bangun selamanya ada loh ya. Tidur tidak bangun selamanya itu ada itu. Banyak itu kasusnya. Ya. Makanya begitu kita bangun itu kita sudah langsung bersyukur itu. Ya. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Ya Allah. Segala puji Untukmu ya Allah yang telah menghidupkan kami kembali setelah tadi itu sementara Engkau matikan kami ya Allah. Orang tidur itu seperti mati sebenarnya. Ya. Dibangunkan kembali oleh Allah. Lalu kita bersyukur luar biasa. Ya. Masya Allah ya. Kita bisa makan, minum, bersyukur kita. Bukan persoalan apa yang dimakan. Ya. Jangan kok kalau baru makan sate, alhamdulillah. Kalau makan tempe, lalu tidak alhamdulillah, enggak. Ya. Kita bisa makan apapun, bisa minum apapun, bahkan hanya seteguk air sekalipun, alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi at'amana wasaqana wa ja'alana minal muslimin ya Allah. Aku bersyukur kepadamu ya Allah yang telah memberikan makan kepadaku, memberikan minum kepadaku. Ya. Jadi sebenarnya Allah dan juga lewat nabinya itu sudah mendidik kita itu sebenarnya untuk menjadi orang yang bersyukur itu dengan banyak memuji Allah ya, dalam segala keadaan fi kulli hal ya, itu sudah dituntunkan itu dengan doa-doa yang diajarkan Nabi seperti tadi itu misalnya ya. Bangun tidur alhamdulillah, habis makan alhamdulillah, keluar dari toilet alhamdulillah ya. Setiap mengerjakan apapun selesai kita baca hamdalah, alhamdulillah, alhamdulillah. Itu sebenarnya ya melatih kita itu ya untuk betul-betul menjadi orang yang banyak bersyukur tadi itu. Ya. Jadi nikmat itu sekecil apapun tetap harus disyukuri. Itu yang dimaksud dengan banyak bersyukur itu. Ya. Jangan kemudian lalu kalau mendapatkan nikmat yang besar saja disyukuri, kalau enggak ya. Ya. Jadi sekali lagi yang digunakan di sini katanya syakur, itu artinya banyak bersyukur. Ya. Menjadi orang yang ahli bersyukur. Ya. Diberi nikmat sekecil apapun bersyukur dan sering kemudian bersyukur, alhamdulillah, alhamdulillah. Di dalam lisannya itu tidak pernah kering dari ucapan hamdalah. Ya. Sebab
memang ya ekspresi dari rasa syukur itu ya dengan melafalkan alhamdulillah itu, wa syukrulillah itu. Ya. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan anugerah kepada kita dengan anugerah yang sangat banyak yang tidak terhitung tadi itu. Ya. Ya. Memang ya syukur tidak hanya sampai dengan hanya berkata alhamdulillah ya. Itu memang salah satu saja dari ekspresi syukur itu. Syukur bil lisan. Ya. Nah, tentu saja ya, syukur bil lisan itu ya harus dibarengi dengan syukur yang ada di dalam hati ya, yang menyadari betul, meyakini betul bahwa apa yang Allah berikan kepada kita ya, atau kenikmatan yang kita dapatkan itu semata-mata dari Allah Subhanahu wa taala. Anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan atas kemampuan kita sendiri, tidak ya. Ya. Kita mendapatkan ilmu ya. Ilmu itu ya dari Allah Subhanahu wa taala. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana. Maha suci Engkau ya Allah. Aku ini gak punya ilmu apa-apa kecuali ilmu yang Kau berikan kepada kami. Ya. Diberi rezeki, alhamdulillah. Ya. Rezeki ini dari Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah lah yang Maha Ar-Razzaq, zat yang memberi rezeki. Ya. Diberi kesehatan, Allah yang memberi kesehatan. Semuanya tidak ada yang kemudian dari upaya kita sendiri. Semuanya merupakan nikmat dan anugerah Allah Subhanahu wa taala. Tidak hanya itu juga, ya, setelah kita yakini bahwa semua nikmat itu datang dari Allah Subhanahu wa taala, ya, kita ucapkan dengan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Lalu yang tidak kalah pentingnya adalah bahwa semua nikmat yang Allah berikan kepada kita itu hendaknya kemudian kita tasarrufkan, kita gunakan dalam kerangka taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, diberi ilmu ya diamalkan, diajarkan, tidak disimpan sendiri. Ya. Karena Nabi itu sifatnya tabligh, ya, menyampaikan, ya, tidak kitman, tidak menyembunyikan. Ya kita mencontohlah sifat Nabi itu, tabligh, menyebarkan ilmu yang kita punya. Sekecil apapun, sedikit apapun. Balighu anni walau ayah. Kata Nabi, sampaikan dariku meskipun hanya satu ayat saja. Ini penting ya. Mensyukuri ilmu itu ya kita amalkan, kita sebarkan. Harta juga begitu, kita syukuri ya kita gunakan untuk kepentingan taat kepada Allah, untuk kepentingan kita sendiri, keluarga kita, tapi juga kita sebarkan juga, kita share kepada yang lain agar supaya yang lain juga mendapatkan manfaat dari harta yang kita miliki. Dan seterusnya dan seterusnya. Ya, gitu sarfun ni'mah 'ala ta'ah. Ya, menggunakan nikmat itu di dalam kerangka taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan kok justru malah untuk maksiat. Ya. Wong dibiarkan saja itu tidak boleh kok. Apalagi digunakan untuk hal yang tidak benar. Ya. Punya ilmu digenggam sendiri tidak boleh. Punya harta digenggam sendiri tidak boleh gitu. Ya. Harus digunakan dalam kerangka taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Apalagi kok digunakan untuk maksiat. Itu bukan bersyukur namanya. Nah oleh karena itu Masya Allah ya. Jadi kenapa tadi itu makanya kok kita diajarkan untuk memohon kepada Allah diberi kemampuan untuk bersyukur itu. Bahkan malah tidak hanya sekedar bersyukur ya. Menjadi orang yang pandai bersyukur. Menjadi orang yang ahli bersyukur. Menjadi orang yang banyak bersyukur. Yang tadi itu gambarannya itu ya lisannya
itu tidak pernah kering itu untuk membaca hamdalah itu. Ya, sedikit-sedikit alhamdulillah, alhamdulillah. Ada sekecil apapun alhamdulillah. Nikmat sekecil apapun alhamdulillah. Ya. Lalu tadi itu dibarengi dengan syukur di dalam hati dan syukur di dalam perbuatan, yakni dengan menggunakan semua nikmat yang Allah berikan kepada kita itu untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekali lagi kesadaran bahwa semua yang ada pada kita itu merupakan nikmat dari Allah ya. Dari yang kecil maupun yang besar, atau dari yang besar sampai dengan yang kecil itu dari Allah Subhanahu wa taala, itu penting agar supaya kita menjadi orang yang pandai bersyukur tadi itu. Ya. Kenapa orang itu kok kemudian tidak mau bersyukur atau tidak mudah bersyukur ya. Bahkan malah cenderung kufur ya, tidak mengakui nikmat itu ya karena tadi itu gagal paham tadi itu. Gagal fokus itu. Ya. Dikiranya yang disebut nikmat itu yang besar-besar tadi itu. Padahal Masya Allah ya, yang kecil itu pun kalau ditelusuri nikmatnya luar biasa. Ya. Kalau kita sadari. Ya. Nah persoalannya kita itu kan memang seringkali tidak menyadari itu karena sudah seperti biasa begitu ya. Kita ini tidak pernah merasakan nikmatnya punya mata seperti ini. Ya karena memang kita sejak lahir punya mata, bisa melihat. Coba, wong nyatanya kalau kita baru diberi sakit beleken saja itu ya. Loh itu sudah susahnya bukan main. Apalagi kalau sampai kemudian katarak, apalagi sampai kalau kemudian sudah mulai blawur, apalagi sampai buta. Itu baru itu merasakan itu nikmatnya mata itu. Ya. Ya. Diberi kemampuan bernafas seperti ini ya, lega gitu ya. Ya. Ini dikiranya seperti tidak ada hal yang istimewa, tidak ada. Dikiranya ya biasa saja, karena sejak dulu kita ya bernafas itu. Ya. Tapi coba itu kemarin misalnya ketika kasus COVID itu melanda itu betapa orang yang luar biasa tidak bisa bernafas itu. Ya. Butuh oksigennya habis. Masya Allah. Ya. Kalau dihitung berapa itu? Mahal sekali itu. Kalau dikalikan dalam seumur hidup kita, tidak terhitung gitu ya. Nah hal-hal yang kecil, yang bukan kecil sebenarnya, itu besar, cuma gak kita sadari ya. Hal-hal yang seperti itu seringkali kita tidak anggap sebagai nikmat, itu persoalannya itu. Sehingga kemudian lalu, ya tadi itu tidak mau bersyukur. Apalagi sampai mudah bersyukur. Tapi kalau itu kita sadari, Masya Allah ya, Masya Allah. Ya. Dulu sudah pernah saya sampaikan ya. Ya Allah itu Masya Allah yang mencipta kita itu dengan sedemikian rupa pas gitu ya, dengan ketentuan-ketentuan tertentu ya. Coba bayangkan misalnya ada bagian-bagian yang tumbuh, ketika dipotong tumbuh lagi ya. Ya. Coba seperti kuku ini ya, dipotong tumbuh ya. Ya. Rambut ya dipotong tumbuh. Tapi ada loh rambut yang tidak tumbuh. Coba kalau misalnya tumbuh terus juga kayak apa itu kan ya misalnya ya. 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 Gigi itu kok ya tumbuh tapi kok ya alhamdulillah hanya pas sampai segitu ya. Ya. Coba kalau misalnya gigi itu kok terus tumbuh terus itu gimana itu? Betapa repotnya kita itu. Ya itu kecil-kecil seperti itu, pernik-pernik seperti itu kalau kita sadari, Masya Allah, Allah itu menciptakan kita itu sedemikian rupa canggihnya ya. Yang ini
Sekali lagi perlu kita syukuri ya. Nah belum lagi tadi nikmat-nikmat yang lain yang memang besar-besar itu yang memang kita harus bersyukur ya. Bahkan kalau sampai nikmat itu sedemikian rupa istimewa, Nabi kita mengajarkan secara khusus melakukan apa yang disebut dengan sujud syukur itu ya. Jadi sujud syukur itu adalah sujud ketika kita mendapatkan nikmat yang istimewa ya. Sampai diperintahkan sujud syukur, ada mekanisme tersendiri itu terkait dengan mensyukuri nikmat Allah itu. Nah, mudah-mudahan kita semua ini oleh Allah diberi ya kemampuan untuk bersyukur ya, mensyukuri nikmat yang Allah berikan kepada kita, bahkan tidak hanya sekedar bersyukur tapi menjadi orang yang pandai bersyukur. Ya, agak beda ya. Jadi bersyukur sendiri sudah bagus, pandai bersyukur lebih bagus lagi. Banyak bersyukur lebih bagus lagi. Ya. Mari kita akhiri kuliah subuh kita pagi ini dengan berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw